사기가 완벽하지 못해서. 미쳤어요. 하준만 아빠 넌 엄마 꿈에 갇히지 마. 저주 풀고 우리 딸 Kali ini Minute akan membahas drama Korea yang berjudul The Atypical Family. Tanpa berlama lagi, episode 11, mari kita review. Do Dae dan Gi-ju kini sudah berbaikan dan akhirnya mereka pun menghabiskan malam indah bersama. Esok harinya Dae terbangun. Ia panik karena Gi-ju tak ada di sampingnya. Namun ternyata Gi-ju membelikan sarapan untuk dirinya. Padahal tadi Gi-ju sempat bertemu dengan ibu sauna. Gi-ju memperingatkan untuk tak macam-macam dengan Do Dae karena ia sudah mempertaruhkan nyawanya, jadi siapapun yang mengganggu maka harus mempertaruhkan nyawanya juga. Gi-ju juga menjelaskan jika dirinya adalah penyelamat Do Dae 13 tahun lalu dan itu adalah suatu kepastian. Dalam kencannya, Do Dae terus melirik bagian leher Gi-ju dan teringat akan luka dari penyelamatnya. Dae lalu mengajak Gi-ju untuk pulang. Sekembalinya ke rumah, Do Dae meminta maaf karena rencana penipuannya gagal. Tapi Do Dae pasti akan mencari cara lain. Nyonya Bok geleng-geleng kepala karena mimpinya adalah suatu kepastian. Gi-ju langsung mencari Ina. Ina menangis karena ia sudah mengacaukan semua rencana untuk menjauhkan Gi-ju dari mara bahaya. Dan kini adik kakak super berbincang serius. Bok Dong-hee mulai curhat jika alasan ia menjadi terpuruk seperti saat ini adalah karena mimpi dari ibu. Suatu hari harusnya ia menjadi model utama, tapi ibu melarang Dong-hee ikut acara karena bermimpi jika modelnya akan terluka dan menghancurkan acara. Secara tak langsung, Bok Dong-hee terpengaruh mimpi ibunya, hingga akhirnya Dong-hee pun bimbang. Bagaimana jika ia tetap tampil di acara itu? Dan pikiran-pikiran kebimbangan seperti itu terus menghantuinya hingga Dong-hee kalut dan melarikan diri dengan banyak makan. Dong-hee menanyakan keseriusan Gi-ju untuk kembali bersama dengan Do Dae dan segala konsekuensinya. Ia meminta Gi-ju untuk tak terpengaruh mimpi ibu seperti dirinya. Gi-ju pasti bisa merubah masa depan. Bok Ina menangis pedih menyebut dirinya sendiri adalah sebuah kutukan. Karena sudah membuat ibu tiada dan ayah akan tiada di hari kelahirannya. Tapi Do Dae menguatkan jika ia akan menyelamatkan Bok Gi-ju dan akan merubah mimpi dari nenek Bok Ina itu juga menghapuskan kutukannya. Si Mo Kondo tiba-tiba mendapat pesan berisi foto-fotonya yang sedang berselingkuh dengan wanita lain. Ternyata itu adalah ulah dari Do Dae. Seharian ia beraksi membuntuti pria itu yang bersama dengan selingkuhannya. Do Dae mengancam akan membeberkan foto-foto itu di pernikahan kelak jika si Mo Kondo tak menyediakan uang dengan jumlah fantastik. Maka lebih baik batalkan pernikahannya saja. Anehnya selang beberapa hari si Mo Kondo bisa menyediakan sejumlah uang yang diminta oleh Do Dae. Padahal katanya ia tak punya uang. Gi-ju melihat Dong-hee yang diam-diam makan besar lagi. Akhirnya Gi-ju bernostalgia sedikit. Jika dulu Bok Dong-hee begitu cantik ketika mereka masih kanak-kanak. Dan tiba-tiba Gi-ju pun kembali ke masa lalu, di mana Dong-hee terlihat begitu bahagia dengan makanannya dan badannya pun tak langsing, tapi masih bisa terbang ke sana kemari. Mungkin alasannya bukan karena berat badan, melainkan kebahagiaan Dong-hee yang sudah menghilang. Ibu sauna mengirim Grace untuk membantu misi Do Dae menumpas si Mo Kondo. Grace memaksa Dong-hee untuk memperlihatkan apartemen barunya. Namun ternyata di dalamnya sudah ada si Mo Kondo yang menyembunyikan selingkuhannya. Dong-hee dengan nada dingin pun mengakhiri hubungan dengan si Mo Kondo dan meminta semua pengembalian uang untuk membuka klinik. Si Mo Kondo bersimpuh memohon ampun, tapi Dong-hee sudah di batas akhirnya. Tak lama Do Dae datang mengatakan jika si Mo Kondo sudah membayar uang itu. Si Mo Kondo pun dipermainkan oleh Do Dae dan Grace dengan mengoper-ngoper tas yang berisi banyak uang itu. Hingga secara tak sengaja, perkelahian membuat tubuh Grace terpental dari atas apartemen. Grace terjatuh dari ketinggian dan si Mo Kondo pun kabur. Melihat Grace seperti itu, Bok Dong-hee menguatkan pikirannya.
Ia menepis semua hal perkataan ibunya yang sedari kecil selalu membuat bimbang hingga akhirnya Dong-hee terjun dan meraih tubuh Grace yang ketakutan itu. Dong-hee berhasil terbang menyelamatkan Grace. Si Mokondo ternyata merekam Dong-hee yang terbang itu. Hingga akhirnya Dodahi teringat curhatan Nyonya Bok terakhir kali. Nyonya Bok ternyata bermimpi lagi. Kali ini tentang Dong-hee yang seperti sedang bertengkar dengan seorang gadis dan melibatkan si lelaki Mokondo. Nyonya Bok kini membenci kemampuan mimpinya, bahkan menyebut mimpinya adalah sebuah kutukan yang menyengsarakan anak-anaknya. Untuk menepati janjinya dahulu, Giju mengajak Ina ke taman bermain. Meskipun sebenarnya tempat itu sudah mau tutup, tapi tak jadi masalah. Ayah dan anak itu dengan gembira menghabiskan waktu bersama. Kembali ke Dodahi. Dodahi yakin jika mimpi Nyonya Bok bukanlah keseluruhan kejadian. Jadi Nyonya Bok tak usah takut untuk bermimpi lagi, karena yang terpenting adalah cara menafsirkan mimpi itu sendiri. Dan mereka harus melakukan hal penting untuk mewujudkan masa depan itu. Nyonya Bok kini sudah luluh, meminta Dodahi untuk memanggilnya dengan sebutan ibu. Suasana di rumah keluarga Bok kini menjadi begitu hangat. Dodahi mendatangi sauna, tapi ternyata ibunya sudah ada janji dengan Nyonya Bok. Ibu sauna memberikan nomor lotre kepada Nyonya Bok. Setelahnya, ibu sauna berbicara dari hati ke hati dengan Dodahi. Ternyata ibu sauna merasa kehilangan Dodahi juga. Ia sudah luluh dan benar-benar menyayangi Dodahi. Kehidupan Bok Ina pun lancar di sekolah. Ia kini sudah percaya diri untuk ikut menari bersama dengan teman-teman. Jongwoo juga membantunya untuk berlatih tari. Lagi-lagi Nyonya Bok memimpikan kebakaran. Ayah dengan sigap memberikan semangat untuk tak menghindari mimpi itu. Untuk menenangkan, ayah pun mengajak Nyonya Bok berdansa. Giju masa-masa melihat kebersamaan ibu dan ayahnya. Dan tiba-tiba ia kembali ke masa lalu, di mana keluarga Bok sedang piknik. Giju lalu melihat seorang anak kecil berwarna lagi, yang ternyata itu adalah Dodahi kecil. Dodahi kecil diajak oleh teman-temannya karena tak bisa menaiki sepeda. Giju pun membantu mendorongnya dan tiba-tiba semua benda-benda di sana pun ikut berwarna juga. Tak sengaja leher Giju terluka terkena ranting pohon. Ia baru menyadari luka itu ketika kembali ke masa kini. Itu pasti pertanda dirinya memang benar penyelamat Dodahi di kebakaran. Dan episode 11 pun berakhir dengan keluarga Bok yang sedang makan-makan begitu sangat damai.